Nan-nan, Nenek, tetap kuat, pasti tidak akan ada masalah. keluarganya pasien dilarang masuk. Nenek, Non kecil, kamu keluarga pasien. saya. Keluargamu mana pasien sekarang kondisinya tidak baik. Butuh operasi segera ini, surat pemberitahuan kritis, segera beritahu. Ayah ibu datang untuk tanda tangan. Saya sudah 18 tahun. Saya juga bisa bertanggung jawab, saya juga bisa tanda tangan. Ini tagihan, segera bayar. Sebanyak ini. Non kecil, jangan keras, kepala, segera beritahu keluargamu. Kondisi pasien tidak bisa ditunda. Dok, tolong, saya mohon. Kamu harus selamatkan nenek saya mohon. Kamu harus selamatkan nenek saya. Saya segera cari uang. Drone ini. Maukah kamu menikah dengan saya? Menikahlah dengannya. Cium satu. Ayah. Nenek sakit, butuh operasi. Bisakah kamu pinjamkan saya uang untuk bayar biaya pengobatan? Kamu datang kenapa saya tidak punya uang? Saya bukan anak kandungnya. Tidak ada kewajiban untuk merawatnya sampai tua. Tapi ayah kamu kan dibesarkan oleh kakek nenek. Saya mohon, kondisi nenek sekarang sangat berbahaya. Saya sudah bayar uang perawatan. Sudah melakukan yang terbaik, Sujanan. Kamu tidak ada hubungan darah dengannya. Kamu lompat-lompat di sini buat apa? Saya menyarankan kamu lepaskan beban itu. Sekarang ini masyarakat, kalau tidak mementingkan diri sendiri, akan celaka. Ayah, saya harus selamatkan nenek saya, nanti kalau sudah punya uang, pasti akan kembalikan ayah. Sudah bilang saya tidak punya uang, cepat pergi, jangan ganggu saya melamar. bicara sama anak begitu kamu siaunankan. Ayo tante bantu kamu berdiri. Si kecil, uang ayahmu itu untuk anak di perut. Tante tidak mungkin kasih kamu. Lupakan saja niat itu. Ayo berdiri dulu. Tante ini tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Ambil dulu, beli makanan. Saya tidak mau. Istri, Wenting, kamu si manis yang bikin rugi, gimana sih ngomong sama istriku? Kamu sama kayak ibumu si manis, nggak punya sopan santun. Istri nggak apa-apakan. Wenting, gimana kalau pernikahan kita? Udah deh, anakmu juga nggak suka sama aku. Nggak berani hidup bareng dia nanti. Gimana bisa udah gitu aja? Istri, tenang aja, aku bakal bikin dia nggak ganggu hidup kita lagi, aku bakal putus hubungan sebagai ayah dan anak. Ayah ngomong apa sih? Aku ini anak kandungmu atau bukan? Suka-suka kamu aja ini. Surat pernyataan putus hubungan orang tua dan anak. Nggak perlu kamu urus aku lagi mulai sekarang. Jangan muncul lagi di depan aku, cepat tanda tangan. Jangan bikin aku paksa. Oke, aku bisa tanda tangan, tapi sebelum itu, kamu harus kasih aku uang buat biaya pengobatan nenek. Oh, kamu ingetin aku. Ini, surat pernyataan putus hubungan adopsi. Kamu bawa pulang buat si tua itu. Kita udah nggak ada hubungan lagi, kamu dan si tua itu. Nggak bakal dapat sepeser pun dariku. Suenting, kamu punya hati nggak sih? Kenapa nggak mau tolong nenek? Gimana sih ngomong sama aku ini ayahmu orang-orang. Bantu si bikin rugi ini, cap jempol. Lepasin aku.
Nanan, maaf ya. Uang ini buat berobat nenekmu. Istri kita lanjutin aja. Katanya hari ini mau turun salju. Yuk kita cepetan. Oke, jalan. Ngapain sok sucikan, ujung-ujungnya uangnya diambil juga? 200.000 aja diambil, kayaknya neneknya sakit itu. Cuma bohongan doang. Sekarang anak muda demi uang apa aja bisa dilakukan. Lihat tuh usaha sia-sia, bahkan ayah kandungnya. Udah putus hubungan ayah dan anak sama dia. Aku dengar anak muda seumuran dia masih jualan badan di luar sana. Nenek tunggu, aku pasti cari cara buat nolong kamu. Halo ibu, nenek dia. Ibu. Kamu punya anak perempuan lagi? Gak, mana mungkin aku punya anak perempuan sebesar ini. Kamu siapa? Langsung saja mengaku ibu. Uang ibu ada apa? Apa-apa kucing anjing bawa ke rumah, maaf nyonya. Saya, Ibu, nenek saya sakit. Bisakah ibu meminjamkan saya uang untuk biaya operasi? kamu tidak dengar apa yang saya katakan. Saya bukan ibumu. Sujanan, kalau kamu berani memanggil saya ibu lagi, saya akan merobek mulutmu. Saya beritahu kamu, jangan ganggu saya masuk ke keluarga kaya. Bibi, tolong pinjamkan saya uang. Saya bukan lembaga amal. Siapa yang datang meminjam uang, saya akan meminjamkannya. Kamu bukan penipu kan? Sengaja pura-pura kasihan. Ingin menipu uang saya. Tidak, nenek benar-benar sakit. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Suami, suasana hati saya yang baik dirusak oleh si pengemis itu. Ini 1 juta beli tas. Cinta kamu suami. Ibu tolong pinjamkan saya uang. Nanti kalau saya sudah punya uang pasti akan saya kembalikan ibu. Mimpi uang ibu antar tamu. Ya, tanpa izin saya. Tidak boleh dia masuk ke sini lagi. Ya nyonya. Ibu. Saya janji ini terakhir kali saya mencari ibu. Saya hanya butuh 180.000. Ibu tolong. Kalau nenek tidak diselamatkan, benar-benar tidak akan selamat. Ibu. Orang tua itu hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya pergi? Ibu. Tolong selamatkan nenek ibu. Ini lucu. Saya akan bersujud, tolong selamatkan nenek. Tolong ibu. Non. Ini 5.000 gaji saya baru saja diterima. Kamu pakai dulu, gak usah buru-buru balikin. Makasih. Wang Emma, aku gak tahu kamu baik hati gini. Kalau kamu berani kasih dia uang, kamu langsung keluar dari keluarga Huo, jangan Bu. Maaf Nona. Aku gak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kenapa? Kenapa kamu perlakuin aku gini? Karena aku gak mau lihat ada orang pakai kebaikan yang gak ada gunanya buat nunjukin betapa jahatnya aku. Sujianan, aku lihat kamu. Aku langsung ingat masa-masa miskin dulu. Kamu Inji, aku gak pernah punya anak perempuan.
Aku juga gak bakal biarin siapapun halangi aku buat masuk keluarga kaya. Pergi. Mama, aku mohon. Tolong selamatkan nenek, aku bakal sujud. Mama, aku mohon. Aku sujud, aku mohon. Nona, bangunlah. Nona berdarah Wang Ma. Bilang ke satpam di pintu, kalau ketemu pengemis miskin ini, usir jauh-jauh pergi. Gak suka sama aku. Kenapa masih lahirin aku? Halo. Apa aku langsung datang? Nenek, kamu bangun, gimana perasaanmu? Nanan, kenapa kamu basah kuyup gini? Cepat pulang ganti baju, gak usah urus aku. Nenek, Aku gak apa-apa. nenek sakit banget ya, aku punya uang. Aku sekarang beliin obat penghilang sakit, tunggu ya. Halo. 2 obat penghilang sakit total 235.000, bayarnya gimana? Tunai, tolong cepat ya, makasih. Perhatian, ini uang palsu. Nah, kenapa kamu pakai uang palsu 2 ini? Aku sita berikutnya. Gak mungkin, tolong cek lagi. Sudah aku bilang ini palsu. Suster, nenekku sakit banget, tolong kasih 2 kotak obat penghilang sakit, atau satu-satu juga boleh. Gak lihat ada antrian. Gak beli, cepetan minggir, jangan ganggu aku ambil obat. Orang dewasa seperti ini tidak bisa membedakan uang asli dan palsu. Bukan sengaja datang ke rumah sakit untuk menipukan. Anak muda sekarang benar-benar segala macam cara curang. Bisa mereka lakukan, cepatlah. Aku tidak. Keluarga Weisi, kemana kamu pergi? Nenekmu hanya sementara lepas dari bahaya, tidak akan bertahan lama tanpa operasi. Dokter, Bisakah kamu melakukan operasi untuk nenekku? Aku mohon. Setelah aku dapat uang, aku pasti akan segera melunasi semua biayanya. maaf, rumah sakit kami tidak punya aturan seperti itu. Jika besok biaya belum lunas, kami hanya bisa meminta kalian pulang. Di usia nenekmu, menghentikan pengobatan bisa dianggap sebagai kematian yang bahagia. Persiapkanlah secepatnya. Dokter. Nenek. Maaf, ini semua salahku. Tidak bisa meminjam uang. Nanan, jangan menangis. Ayo pulang. Tidak diobati lagi. Nenek merindukan kakek. Kakek, apakah kamu datang untuk menjemputku? Nenek. Nanan, nenek baik-baik saja, nenek. Nenek tidur sebentar. Nenek, kamu harus bertahan. Kakek, apakah kamu di sini? Tolong lindungi nenek, bertahanlah. Asalkan bisa menyelamatkan nenek, aku rela. Aku rela mengurangi umurku 10 tahun. Kakek, kamu benar-benar kembali. Cucu yang baik, kakek sebenarnya ingin menjemput nenek. Tapi melihatmu begitu berusaha, begitu berbakti, sudah cukup. Kamu temani nenek beberapa tahun lagi, cucu yang baik. Di halaman rumah kita di bawah pohon kurma, ada peti harta warisan. Gali itu bisa menyelamatkan nyawa nenek dan membantumu menyelesaikan semua masalah. Semoga kamu merawat nenek dengan baik. Kakek pergi dulu. Kakek. Apakah tadi mimpi? Peti harta.
Mr. Su akhirnya bisa menghubungimu. Kami menemukan bahwa kamu adalah satu-satunya anak dari Nyonya Weizi. Biaya operasinya belum lunas. Dengan kondisi pasien saat ini, jika tidak segera dioperasi, setiap saat bisa membahayakan nyawa. Suami di sini bau sekali, jangan-jangan ini Nanan. Sengaja menipu kita untuk menguras uang kita. Wanita sialan ini berani-beraninya di rumah sakit. Memberikan kontak saya dokter. Saya dan nenek ini sudah putus hubungan, ada apa? Kalian cari Sujianan tapi ini. Nenek ini sudah tua masih mau operasi apalagi? Sia-sia uang dokter. Kami minta untuk menghentikan pengobatan. Anda atur Sujianan untuk persiapan pemakaman kami pergi. Tuan. Menghentikan pengobatan Anda perlu menandatangani di sini. Nenek-nenek. Dulu tidak mau jual rumah kasih uang untuk saya usaha. Sampai sekarang tua tetap jatuh ke tangan saya. Saya tanda tangan. Suami kamu hebat, cepat tanda tangan. Kamu ngapain? Sujianan, tentu saja saya membantu kamu untuk menyingkirkan beban ini. Nanan, nenekmu tidak bisa disembuhkan. Jangan buang waktu. Kemarin kamu sudah putus hubungan dengan nenek, tidak berhak memutuskan pengobatan nenek, dokter. Saya tidak akan menyerah, tolong segera operasi nenek. Tapi biaya operasinya saya punya uang. Ini kotak harta warisan keluarga saya. Saya gadaikan ke rumah sakit ini, tolong segera operasi nenek. Apa kotak harta? Ini juga tidak bisa dibuka. Saya di keluarga ini bertahun-tahun tidak pernah dengar. Kotak harta apa, Sujianan? Dari mana kamu belajar cara menipu ini? Masih kotak harta tidak bisa dibuka. Nanan, bagaimana bisa kamu menipu di rumah sakit? Nona Su ini. Bagaimana bisa tidak bisa dibuka? Dokter, saya sudah bilang di dalam ini ada sesuatu. Saya kira apa, Mas Permata? Cuma vas tua. Dokter, kakek saya bilang barang di dalam ini bisa menyelamatkan nyawa nenek. Vas ini pasti antik, saya gadaikan ke rumah sakit ini, tolong selamatkan nenek saya. Masih antik, Nanan, jangan sampai orang tertawa. Saya di pasar loak pernah beli barang seperti ini. 100 rupiah 3. Ini Yuan Qinghua. Non bisa dibalik biar saya lihat cap dasarnya. Rukiln Yuan Qinghua. Bentuknya modelnya. Minimal 1 miliar yuan lo. Apa? 1 miliar? Vas bunga ini bisa bernilai 1 miliar. 1 miliar. Dokter, apa kamu mendengarnya? Aku akan menyerahkan vas ini sebagai jaminan ke rumah sakit kalian, tolong operasi nenekku ini. Apa yang kalian lakukan? Dokter Wang, kenapa banyak orang berkumpul di sini? Ini adalah rumah sakit direktur. Gadis ini ingin menjaminkan guci pusaka keluarganya, agar neneknya bisa dioperasi dulu. Sungguh keterlaluan. Rumah sakit adalah tempat menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Apa-apaan ini jaminan? Tidak pernah ada presiden seperti ini. Bodoh, tidak tahu apa-apa ini bernilai ratusan juta. Yuan Qinghua, gadis kecil ini, bersedia mengeluarkannya. Demi rumah sakit bisa menyelamatkan nyawa, kenapa ini tidak mungkin? Sekarang aku paham. Apakah kamu suruhan yang diundang oleh Sujianan? Aku pernah melihat acara hukum di TV kalian bekerja sama. Menggunakan barang antik palsu untuk menipu orang agen ini. Kenapa terlihat begitu familiar? Orang tua tanpa bukti. Kamu bilang ini barang antik, siapa yang percaya? Nona kecil, jika keluargamu miskin, rumah sakit bisa memberikan keringanan biaya, namun jika kamu menipu secara terang-terangan di sini, kami akan membawamu ke kantor polisi. Aku tidak berbohong. Benar-benar, dia memang penipu, segera bawa dia ke kantor polisi. Berhenti di dunia kolektor. Selama bertahun-tahun bagaimana kalian bisa berani mengatakan aku penipu? Apakah kalian tahu guru penilaian harta karun Chen Baoquan? Saat ini dia sedang live streaming, akan segera tersambung. Aku akan meminta dia untuk menilainya. Terima kasih atas hadiah karnival dari Shen yang mencintai barang antik.
Lao Shen, kenapa kamu menghubungi langsung? Lao Chen, lihat ini, apa ini? Fas, ini Yuan Qinghua. Lao Shen dekatkan lensanya sedikit. Wah, coraknya sangat jelas. Kondisinya utuh, cap dasar dapat dilacak ini. Ini adalah vas pohon berbunga Fulu Shou dari dinasti Yuan. Lao Shen, dari mana kamu mendapatkannya? Lao Chen, menurutmu berapa nilai barang ini? Aku ingat, di lelang Sotheby tahun lalu, ada yang kondisinya mirip. Harganya mencapai 1,3 miliar. Corak ini lebih indah, minimal diperkirakan 200 juta. Haim, kalian dengar apa kata Pak Chen tidak? Sudah kubilangkan mataku tidak salah melihat. Kakek, terima kasih. Sama-sama, tunggu. Lao Shen, vas ini bukan punyamu, bukan? Iya nona, vasmu ini. Dari mana asal? Warisan keluarga saya. Sekarang ini belum ada yang tahu. Cepat bawa ke museum untuk disumbangkan. Aku hanya bisa membantumu sampai sini. Lao Chen, apa maksudmu ini? Vas ini ada cap istana. Ini vas yang digunakan kaisar. Kamu cepat nasihati si nona ini. Bawa sumbangkan, kalau tidak minimal 5 tahun penjara. Vas ini benar warisan keluarga saya. Kakek saya yang bilang langsung. Kamu bercanda apa? Kakekmu sudah meninggal berapa tahun? Kamu pasti mencurinya dari mana? Suami ini tidak akan berdampak pada kita kan? Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi jual beli barang antik? Ini kejahatan berat. Ya, laporkan ke polisi, aku akan melaporkanmu. Menyimpan barang antik. Kakek saya yang bilang lewat mimpi. Dia bilang ini warisan keluarga. Kamu cepat berikan barang curian itu padaku. Hari ini, aku akan menghukummu, Su Jianan. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su, berikan padaku. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Aku akan pakai ini untuk biaya operasi nenek. Tunggu, Lao Shen, kamu. Kamu ambil barang di dekat kaki si nona itu, cepat tunjukkan padaku. Ini, surat keputusan Kaisar Nona. Nenek moyangmu apakah marga Su? Ya. Vas ini benar hadiah dari Kaisar. Dari Kaisar Yuan Renzong, zaman Yuan. Diberikan pada nenek moyangmu. Nona, oh tidak Nona Su. Kamu sekarang di rumah sakit kota, ya aku segera ke sana. Tolong biarkan aku melihatnya. Barang antik dengan surat keputusan Kaisar ini. Tunggu aku, Lao Chen ini. Live streamingnya sudah puluhan ribu orang. Melihat barang antik kesukaannya. Kamu bilang pergi, langsung pergi, masih tidak bisa tenang. Sudah dengar kata-kata Master Chen, belum masih berani bilang aku bohong. Garis kecil vas bunga kamu ini sangat berharga. Jangan sampai ditekan di rumah sakit. Kalau rusak gimana kalau kamu mau? Di bawah perusahaan aku ada rumah lelang. Minimal harganya 2 miliar. Suami itu benar 2 miliar. Nanan ini cewek, nanti untungnya buat orang lain. Anak kita baru yang meneruskan keturunan. Si nenek tua itu ternyata sembunyikan sesuatu dariku. Uang sebanyak ini, jangan sampai untung buat si cewek itu. Di kartu Nanan ini, ada 300.000, cepat ambil. Bayar biaya rumah sakit nenekmu, siapkan operasi. Barang ini terlalu berharga, jangan sampai jatuh. Aku bantu pegang ya. Kamu mau apa? Hindar, apa kamu tidak mau selamatkan nenekmu? Nanan, rumah sakit ini juga tidak bisa jual barang antik. Ambil ini biar ayahmu simpan dulu. Obati nenekmu dulu, nanti kita kembalikan lagi. Lihat nenekmu kesakitan, kamu juga tidak tega menunda. Tunggu, ini barang antik bernilai miliaran. Kalian kasih 300.000 mau tipu ya? Nona Su, aku kasih 2 miliar. Transaksi langsung, jangan khawatir. Obati nenekmu itu 2 miliar loh. Kamu si kakek tua bisa langsung keluarkan uang sebanyak itu. Kamu bohong siapa? Siapa bilang tidak bisa? Kakek. Orang terkaya pertama di kota Yun, Bos Shen. Tuan Shen, ternyata kakek ini adalah kakekmu ya? Bos Shen siapa? Orang terkaya di kota Yun, pemegang kekuasaan keluarga Shen. Adalah orang besar yang tidak bisa kita langgar. Suami vas bunga itu bernilai 2 miliar.
Dengan uang ini kita tidak perlu khawatir makan minum. 2 miliar jangan sampai untung buat Sujanan. Kamu datang pas bayar dulu biaya rumah sakit. Operasi neneknya dulu. Direktur tahu harus bagaimana. Ini perintah bukan pemberitahuan. Sini wa orang. Bergerak siapkan operasi. Tunggu dulu, masalah vas bunga ini belum jelas. Aku marga Suharta turun-temurun. Harusnya ke tanganku dulu, aku belum mati. Kok bisa sampai ke tanganmu duluan? Kamu kemarin sudah putus hubungan dengan nenek. Dasar anak kurang ajar, sudah direncanakan dari dulu. Aku pukul kau anak durhaka, berhenti. Ayuan bawa 2 orang ini, usir mereka. Aku sudah mengerti kalian berdua. Saat tidak punya uang kalian tidak sayang dan tidak berbakti. Saat punya uang kalian mendekat, aku beritahu kalian. Mulai hari ini Nona Su akan kami lindungi. Ini urusan keluarga kami. Kalian tidak berhak ikut campur. Sejak kau tidak mengakui aku dan nenek, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ini buktinya. Aku akan cari notaris mulai hari ini. Kita tidak ada hubungan lagi. Dasar anak, kau bicara lagi aku. Suamiku. Seseorang usir mereka berdua. Lepaskan aku Sujanan, aku ayahmu. Dasar anak tidak tahu cara makasih. Nanan, tunggu sampai kau ditipu baru kau tahu bedanya keluarga dan orang luar. Lepaskan aku. Lepaskan. Terima kasih. Jangan sungkan, obati dulu, jangan pikirkan uang. Vas ini. Tidak usah buru-buru, tunggu sampai kondisi nenek stabil. Kita bicara lagi. Wah, lihat aku. Ayo pegang baik-baik. Nenek kali ini nenek benar-benar bisa diselamatkan. Aduh. Kakek kali ini kakek ditipu berapa banyak lagi? Apa ditipu, meremehkan kakek lagi? Terakhir ada yang menemukan koin perak zaman Republik, kakek malah beli. Hasilnya orang itu sengaja menunggu kakek, belum lagi yang sebelumnya. Berhenti, aku kan tidak paham koin perak. Kali ini keramik, ini bidang yang paling kakek kuasai. 200 juta ayuan, ambil ceknya. Kakek-kakek tidak demamkan 200 juta. Anak kecil itu usianya tidak besar, nafsu makan besar. 200 juta juga berani minta. Vas itu keramik Yuan King Hua. 200 juta aku masih untung besar, keluarkan ceknya. Anak kecil itu masih menunggu uangnya. Kakek. Nenekku sudah. Persiapkan uang operasi untuk operasi. Hari ini terima kasih banyak. Vas ini saya setuju untuk menyerahkannya kepada Anda. Baiklah, saya pasti akan baik-baik saja. Merawat harta berharga keluarga Anda si Ayuan. Ambil cek. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membuat kakek terperdaya, Nona Su. Berapa harga yang Anda inginkan untuk vas ini? Ternyata 200 juta. Saya lihat usia Anda sudah cukup tua, mengapa tidak pernah berpikir mencari pekerjaan yang layak? 200 juta, 2 juta. Berapa 2 juta? Anda pikir saya tidak mudah ditipu? Bersiap untuk mengambil keuntungan, baiklah. 2 juta untuk membuat kakek saya senang. Dibeli. Apa yang Anda katakan 2 juta, bahkan tidak bisa membeli. Angan vas ini. Saya tidak berbohong. Lao Shen di mana, Nona Su? Vas itu jangan mudah dijual, saya perkirakan. Paling sedikit 200 juta, jika dijual dengan baik. Bisa dijual 400 juta. Aduh, ini benar-benar Yuan King Hua. Keadaan sangat lengkap. Aduh, ini. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda kerusakan. Lao Shen si Nona Su ini. Harta keluarga Anda pasti luar biasa. Apakah hari ini bisa membuat saya melihatnya? Master Chen, harta keluarga. Pasti ada keistimewaannya, jangan terlalu banyak bertanya. Aduh, saya terlalu berlebihan saya. Masih lebih baik menikmati harta ini. Aduh, bukankah Anda tadi masih curiga Nanan adalah penipu? Kakek Anda seharusnya bilang lebih awal sudah mencari Master Chen untuk memeriksa. Nona Su janji kakek 200 juta tidak masalah. Selain itu tadi saya terlalu tergesa-gesa, maaf.
Tidak perlu sebanyak itu asal cukup untuk nenek biaya pengobatan dan perawatan tubuh. Nilai barang antik tidak bisa diukur dengan uang ini. Ini ceknya. Kalau begitu terima kasih Bos Shen. Saya akan pulang dulu menunggu nenek. Aduh, Kondisinya begitu utuh. Benar-benar tak ada yang membantu ambisiku. Di tempat tidur sendiri, ayo lakukan sendiri. tolong selidiki seseorang. Nenek operasi stent jantung Anda. Berjalan lancar, pemulihannya juga baik. Perhatikan seminggu lagi bisa keluar rumah sakit. Tak kusangka aku bisa lolos dari gerbang kematian lagi. Dan berhasil melarikan diri. Kakek tak tega. Jadi biarkan Anda menemani saya lebih lama. Oh ya nenek. Uang dari Gucci di peti harta kita. Biaya pengobatan sudah dibayar duluan oleh Bos Shen. Jadi cek ini belum dicairkan. Aduh, tak kusangka. Peti harta si kakek. Sangat berharga. Nenek, aku pergi beli dulu. Barang untuk sekolah besok. Aku sudah memesan perawat, jika ada apa-apa suruh saja dia. Pergilah, jangan pelit uang. Oke, dadah. Ibu, Kalian datang buat apa? ibu ini menantu Anda. Kami datang menjenguk Anda. Ibu. Aku tak punya anak tega seperti kamu. Pergi sana. Ibu menantu Anda sudah hamil. Untuk hamil anak ini, aku sudah menghabiskan tabungan. Aku langsung pinjam uang rencananya, besok bawa ke sini. Ibu, salahku hamil. Tapi habis uang banyak. Ibu, apa Anda tak ingin punya cucu yang mewarisi keinginan ayah saya? Siapa yang mau ibu aku kupas apel untukmu? Kalian siapa? Di sini tak perlu kalian, kami akan rawat ibu, kamu pulang saja. Ibu makan apel. Aku pijat punggungmu. Sio Sujanan, sejak kecil tinggal bersama kakek nenek. Orang tua tak pernah mengurus mereka. Tahun ini, juara UTBK di kota Yuncheng. Untuk merawat nenek, menolak tawaran dari Tsinghua dan Peking University. Mendaftar di Universitas Yuncheng menurut hasil investigasi. Kemungkinan penipu sangat rendah. Ceknya sudah dicairkan. Belum sempat ke rumah sakit. Mam, besok kami tidak bisa menemani ibu. Untuk memberikan cucu kepada ibu saya, bahkan menjual rumah. Besok harus segera bekerja cari uang untuk beli susu bayi. Mam, ini semua salah saya. Wenting sudah tua, masih harus keluar. Bekerja keras cari uang. Susu berapa yang kalian butuhkan? Cukup untuk biaya melahirkan, menyuan, dan beli susu bayi. Anggap saja ini pinjaman, nanti pasti saya kembalikan. Kalian tidak sengaja merayu saya. Untuk menipu uang saya. Mam, mana mungkin. Kali ini kami benar-benar tahu salah. Ini juga untuk cucu ibu Nanan, bahkan menjual vas antik di rumah. Uangnya banyak. Kalau kami benar-benar mau menipu, tidak mungkin. Menipu uang susu bayi segini. Mam, menurut saya lebih baik kita lupakan saja. Saya dan Wenting akan bekerja sama. Satu anak masih bisa kami tanggung. Saya juga tidak punya uang, cek itu belum bisa dicairkan. Sekarang saya juga tidak punya. Apakah itu cek 2 miliar? Apakah Nanan yang masih kecil bisa ditipu? Shen Group adalah perusahaan besar. Tidak mungkin menipu kami. Mam, tidak ada pedagang yang tidak licik. Lebih baik kita hati-hati, kalau tidak, serahkan cek itu ke Wenting biar dia yang mencairkan uangnya. Biarkan dia yang mencairkannya. Mam, tenang saja, uang ini pasti akan masuk ke rekening ibu, jangan sampai ada masalah. Anakku yang baik, kali ini kamu harus benar-benar menepati janji. Tenang Mam, saya pasti menepatinya. Nenek, jangan.
Sujanan ini urusan orang dewasa, kamu jangan ikut campur. Nanan, kamu jangan khawatir ayahmu. Takut uang ini tidak bisa dicairkan. Jadi dia membantu kita memeriksanya. Dia orang dewasa lebih berpengalaman dari kita. Ya Nanan, kamu fokus saja belajar. Yang lain tidak perlu kamu khawatirkan. Nenek, jangan percaya kata-kata manis mereka. 2 hari lalu saat kamu sakit, mereka takut kami membebani mereka memaksa saya menandatangani surat pernyataan memutuskan hubungan orang tua dan anak dan melepaskan kewajiban merawatmu. Ini buktinya. Sebelumnya aku takut kamu tidak bisa menerima, jadi aku tidak memberitahumu. Apa kau binatang? Kau anak yang tidak berbakti. Kau tega melakukan ini padaku. Kau ini bukan main. Kau mau mengambil nyawa aku dan Nanan. Aku pikir kau sudah berubah. Kau mengkhianati kepercayaanku. Kembalikan uangku. Serahkan apa yang sudah ada di tanganku. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Aku sudah menahan diri merawatmu seharian. Demi 2 miliar ini, uang sebanyak ini seharusnya menjadi milikku. Dia cuma beban. Tidak berhak mendapatkan uang ini. Cepat kembalikan uangku. Uang itu untuk biaya sekolah Nanan. Cepat kembalikan Nanan, cepat. Rebut kembali darinya. Suenting, kembalikan ceknya padaku. Biaya sekolah aku yang bayar. Saat punya uang tidak memberiku untuk belanja hari ini, aku akan memukuli habis-habisanmu si beban ini. Lepaskan aku. Nanan. Suamiku, aku bantu kamu. Lepaskan. Si kecil imut ini lepaskan. Ini milikku dan nenek, kembalikan. Pukuli dia, pukuli dia. Lepas, lepas. Suamiku, ceknya. Kau robek ceknya. Aku tidak dapat. Kau juga jangan berharap bisa menikmati uang itu. Si kecil imut ini pantas menghabiskan 2 miliar. Istriku, ayo pergi. Pergi. Nanan sayang. Nenek, Maafkan nenek, Nanan sayang. Ini semua salah nenek yang terlalu lemah. Lalu biaya sekolahmu besok. Bagaimana ini? Ini semua salahku. Suenting yang terkutuk. nenek. Sudah susah payah membesarkannya. Kenapa aku melahirkannya? Dasar binatang itu. Nenek. Apa yang kamu lakukan ini, nenek? Nanan, kita tidak. Saya tidak mau dirawat di rumah sakit lagi. Tolong bantu saya untuk keluar dari rumah sakit. Saya sudah keluar dari rumah sakit. Nenek, dokter bilang kamu masih perlu diobservasi beberapa hari lagi. Hemat uang, saya tidak mau dirawat di rumah sakit. Nenek. Saya mau keluar dari rumah sakit. Nanan. Teman-teman cepat datang lihat. Semester baru, suasana baru. Akhirnya semester baru dimulai. Adik-adik, semester baru ini kelihatannya cukup wow ya. Sujanan. Guru saya dari jurusan sejarah. Jurusan restorasi peninggalan bersejarah Sujanan saya datang melapor. Biaya kuliah dan asrama total 8.000, biaya lainnya kamu bisa menyimpannya di kartu 1. Kamu mau bayar tunai atau scan QR? Guru, ini Rp1.000. Bisakah saya mengajukan penundaan pembayaran biaya kuliah? Tenang saja, saya pasti akan segera melunasinya. Sujanan, saya tidak menyangka kamu masuk universitas. Masih saja miskin sampai beberapa ribu rupiah pun tidak punya. Menjadi teman sekelas dengan orang sepertimu, sungguh memalukan. Teman-teman cepat datang lihat. Bukan ini sudah abad ke-21 masih bisa melihat yang tidak bisa membayar biaya kuliah. Kamu kenal dia? Dia teman SMA saya. Saya sudah kenal dia sejak kecil, katanya dia selalu mengandalkan bantuan kemiskinan. Kamu bilang seperti kamu tidak punya uang, ngapain kuliah? Lebih baik cepat-cepat pergi kerja saja. Jangan bilang begitu, dia bisa masuk. Sudah sangat hebat teman ini. Di surat penerimaan ada aplikasi pinjaman caranya. Mengapa kamu tidak mengajukan lebih awal?
Maaf guru, 2 hari lalu nenek saya sakit, jadi terus tertunda. Kamu bayar, tidak kalau tidak cepat pergi, jangan menghalangi pendaftaran kami. Iya nih menghalangi di sini. Guru maafkan saya pasti akan segera melunasinya. Kamu pikir ini main-main di taman kanak-kanak? Sekolah bukan lembaga amal. Kamu bahkan tidak bisa membayar uang sekolah yang hanya beberapa ribu. Apa gunanya kamu kuliah? Minggir-minggir, jangan menghalangi teman-teman yang mau daftar. Bu Guru, Sujanan, kamu tidak dengar apa yang dikatakan Bu Guru. Kalau tidak punya uang cari dulu, jangan di sini mau daftar. Pura-pura miskin dan memelas di sini. Benar-benar menjijikkan. Kalau semua siswa seperti kamu yang tidak bayar uang sekolah, bagaimana sekolah bisa berjalan? Katanya mau ditunda, tapi siapa tahu. Mungkin cuma mau menunda-nunda sampai akhirnya. Tidak ada hasilnya. saya tidak. Nanan, ambil kotak harta peninggalan kakekmu. Bawa itu. Jangan-jangan sekolah ini tidak mengizinkanmu menunda pembayaran uang sekolah. Ini barang antik, bisa jadi bukti. Baik nenek. Bu Guru, ini warisan keluarga kami. Bisakah saya menggunakannya sebagai bukti untuk mengajukan penundaan pembayaran? Ayo lihat, ini dia. Cewek ini bawa kotak rusak untuk jaminan ke sekolah. Sudah mahasiswa, masih pakai cara kuno seperti ini. Cewek yang lumayan tapi otaknya bermasalah. Ini sekolah bukan perusahaan pinjaman. Sayang, Suamiku, lihat itu Sujanan. Dia tidak bisa bayar uang sekolah dan jadi trending. Sujianan si imut ini. Berani saingan sama aku, pantas dia tidak punya uang untuk sekolah. Sayang, Lihat dia pegang kotak, jangan-jangan di dalamnya ada harta karun. tidak mungkin, aku sudah lihat. Di dalamnya cuma ada lukisan yang sudah rusak. Tidak ada yang lain. Kotak harta warisan dari mana kamu dapatkan? Kotak rusak disebut kotak harta. Katanya warisan, kalau begitu aku bawa tas. Jadi tas antik dong, benar-benar. Bohong tanpa mikir. Sekolah bukan tempat rongsokan, kamu bawa kotak rusak ini. Mau pamer apa, kamu bayar atau tidak? Kalau tidak, pergi. Aku panggil satpam. Di dalam kotak ini sebenarnya ada vas bunga Yuan Qinghua. Harganya 2 miliar, jadi kotak ini pasti barang antik. 200 juta ya, barang antik apa yang dijual seharga itu? Kamu benar-benar percaya omong kosongnya 200 juta? Kalau dia benar-benar bisa mengeluarkannya, bukankah dia seharusnya tidak kesulitan membayar uang sekolah? Dia pasti berbohong. Aku ingat barang bawaan nenekku adalah kotak seperti ini. Rumahku punya beberapa, bagaimana mungkin ini barang antik? Gadis ini terlalu berlebihan. Kotak rusak juga disebut barang antik. Lihatlah Ultraman, warisan leluhurku. Aku juga punya barang antik, kain penggosok kaki Ratu Cisi. Pernilai 5 juta. Aku tidak berbohong. Benar-benar bagus. Kalau begitu aku tanya kamu. Vas bunga bernilai 200 juta milikmu. Dijual ke siapa sekarang? Uangnya di mana? Tidak bisa menjawabkan, dengar semua. Seumur hidupku baru pertama kali ini aku melihat kamu yang begitu pandai membual. Lihatlah, barang antik bernilai 200 juta. Masih Yuan Qinghua orang sekarang. Kenapa begitu pandai membual? Kamu ngapain? Bos Shen. Itu dia siapkan mobil. Pergi ke Universitas Yuncheng. Ya, penuh kebohongan. Tidak pantas. Aku tanya kamu sekali lagi. Uang sekolah ini kamu bayar atau tidak? Kalau kamu tidak bayar, cepat pergi dari sini, tunggu guru. Uangnya aku yang bayar. Sujianan, ya kita teman sekelas. Hanya beberapa ribu uang sekolah. Aku yang bayar untukmu. Teman, terima kasih, aku akan mengembalikannya saat punya uang. Tapi kalau mau uang ini, kamu harus berteriak 3 kali di depan semua orang. Aku penipu besar. Aku tidak berbohong. Masih berkilah kamu bawa kotak rusak ini. Bilang barang antik kalau bukan kamu, saya lagi Ini yang benar-benar barang antik. Baiklah. Barang antik, mari kita. Sini lihat APA yang tersembunyi di dalam kotak berharga ini. Apa sebenarnya? Aku. Ayo, benar-benar ada sesuatu sepertinya lukisan. Kembalikan padaku, ini peninggalan kakekku. Lihatlah kenapa. Lukisan ini compang-camping, sepertinya tidak ada yang istimewa. Aku merasa pernah melihat lukisan ini sebelumnya. Ini adalah King Ming Shanghe Tu. Apakah ini benar-benar King Ming Shanghe Tu?
Ini adalah jilid bawah yang legendaris. Qingming Shanghe-tu. Apakah ini Qingming Shanghe-tu yang ku ketahui? Ya ampun, Qingming Shanghe-tu itu adalah harta tak ternilai. Tidak mungkin ini benar-benar Qingming Shanghe-tu. Guru, bukankah Qingming Shanghe-tu ada di Museum Kyoto? Kalau miliknya asli berarti yang di Museum Kyoto palsu dong. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam penelitian benda budaya. Biarkan aku melihatnya lebih dekat. Lukisan ini, gaya dan komposisinya, sama persis dengan Qingming Shanghe-tu yang legendaris. Benar-benar identik apa mungkin. Qingming Shanghe-tu ini benar-benar terbagi menjadi jilid atas dan bawah. Apa? Ada lagi Qingming Shanghe-tu yang muncul. Cepat lihat Profesor Liu, ada satu lagi yang muncul. Qingming Shanghe-tu, dan itu mahasiswa kita. Tidak mungkin kamu lupa. Qingming Shanghe-tu di Museum Kyoto pernah dipamerkan di kampus kita. Biarkan aku melihatnya. Yang ini lebih mirip aslinya daripada yang di Museum Lao Liu. Kamu ahli identifikasi lukisan, lihatlah. Qingming Shanghe-tu ini. Kenapa terlihat agak aneh ya? Tidak ini. Qingming Shanghe-tu ini palsu. Tanda tangannya tidak benar. Goresannya juga tidak benar. Palsu, ini pasti palsu. Sudah kuduga. Su Jianan, kamu si imut. Dia mana mungkin punya Qingming Shanghe-tu asli. Harta tak ternilai seperti itu. Menurutku sampah tetap sampah. Bahkan memalsu saja, tidak becus kenapa kamu pilih yang itu. Kamu memalsu benda budaya yang sudah ada di museum. Kamu lebih hebat dari museum ya. Kamu tahu ini melanggar hukum kan? Aku minta tolong kalau mau menipu lagi. Gunakan otakmu dulu. Palsu, ternyata gadis ini benar-benar penipu. Tidak hanya penipu, tapi juga sangat arogan. Padahal tahu yang asli ada di museum. Masih berani memalsu terang-terangan. Pemalsuan barang antik ini, kejahatan berat teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan yang Aku tidak tahu ini adalah lukisan Qingming Shanghe-tu. Ini adalah peninggalan kakekku. Kalau ada masalah langsung lempar ke kakek. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Teman-teman Su Jianan memalsukan barang antik. Sini wayang hadir di sini adalah seksi. Ini pengenon terhadap barang antik. Kita semua harus bersama-sama mengantarnya ke kantor polisi. Guru aku. Apalagi kamu? Kamu berani sekali. Kamu berani mengambil Qingming Shanghe-tu untuk dipalsukan. Kamu tunggu saja masuk kantor polisi. Guru, cepat ambil barang palsu ini. Ini adalah bukti dia masuk kantor polisi. Benar. Jangan biarkan dia menghancurkannya. Aku tidak memasukkan, ini benar-benar peninggalan kakekku. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani melawan. Teman-teman, pukul dia. Pukul si penipu ini. Benar, pukul dia. Pukul dia, pukul dia. Berhenti. Pergi semua dari sini. Bos Shen. Siapa kamu? Bos Shen tidak disangka dia mencari orang untuk berpura-pura. Tidak masuk akal hanya untuk menipu uang sekolah. Harus sampai segitunya? Tunggu orang ini. Kok terlihat familiar ya? Siapa kamu? Kami sedang menangkap penipu yang memalsukan barang antik. Apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu dulu. Dia adalah orang terkaya di kota Yun. Presiden grup Shenzhen Lin Yuan. Dia orang terkaya di kota Yun. Kenapa melindungi Su Jianan? Jangan-jangan dia memeliharanya? Apa? Dipelihara? Teman-teman, ini berita besar. Su Jianan diduga dipelihara oleh orang terkaya Zhen Lin Yuan. Sudah kuduga Qingming Shanghe-tu. Jelas-jelas ada di Museum Kyoto, mana mungkin muncul lagi satu. Bahkan jika itu bagian bawah yang legendaris, tidak mungkin ada di tangan. Gadis biasa benar. Tapi yang di siaran langsung ini, tiruannya memang bagus. Alamat. Lao Liu sudah nonton siaran langsung belum? Siswa itu memegang Qingming Shanghe-tu. Tidak. Ada sesuatu dalam lukisan ini. Disembunyikan sangat dalam. Pasti ada sesuatu. Liu tua, tunggu aku. Bos Shen, dia sejenak itu cuma pemalsu barang antik yang lucu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apa yang terjadi? Barang peninggalan kakekku, mereka bilang itu barang antik palsu. API kami, salah ini pakar penelap barang antik. Guru profesional dia sendiri yang menangkap kamu. Bos Shen, kamu harus waspada, jangan percaya. Omong kosong lucu ini kacau. Kami ini jurusan sejarah. Belajar penilaian barang antik bukan untuk memalsukan barang antik. Tindakan burukmu harus dihukum berat.
Memalsukan barang antik apalagi King Ming Shang Hetu. Tingkat seperti itu kejahatan berat. Bos Shen, kamu harus menjauh darinya. Jangan sampai terlibat. Benar, aku yakin semua yang hadir di sini tidak ingin menjadi teman sekelas dengan orang yang merusak kelompok. Guru, aku mohon sekolah. Kirim orang ini ke penjara. Kirim dia. Kirim dia, kirim dia. Aku tidak. Aku lihat siapa yang berani. Jangan takut, mari kita kirim Su Jianan ke penjara. Bagus, aku akan laporkan sekarang. Aku lihat siapa yang berani. Kamu laporkan, kamu tidak lihat itu, lukisan dalam lukisan. Kamu Liu Tua, cepat-cepat lihat apa yang ada dalam lukisan ini. Dekan Profesor, kalian semua datang. Teman, bisakah kamu menunjukkan lukisan ini padaku? Ayo. Aku duluan berhenti. Seperti orang berpendidikan. Aku duluan. Benar ada sesuatu, hei Liu Tua. Cepat-cepat buka. Dekan Profesor, lukisan ini palsu, kamu diam. Tunggu aku. Tidak ada yang membantu cita-citaku. Aku sendiri melangkah ke puncak gunung. Ah, cuma penipu internet. Jangan pedulikan, ayo cepat. Hei, tunggu aku. Biarkan aku juga melihat. Aduh, ini. Benar-benar ada sesuatu, ya benar-benar lukisan dalam lukisan. Apa-apaan ini, ada lukisan di dalam lukisan. Jangan-jangan di dalamnya itu lukisan sungai Qingming yang asli. Teman-teman netizen barusan. Aku tidak salah di live streaming ini, adalah privasi lanting. Privasi lanting. Suamiku itu lebih berharga 100 kali lipat daripada harta karun yang sangat berharga. Apa? Teman-teman cepat lihat ini apa? Ini privasi lanting yang legendaris. Privasi lanting karya kaligrafi terbaik di dunia. Privasi lanting. Ini adalah privasi lanting yang hilang selama bertahun-tahun. Privasi lanting tidak menyangka. Aku bisa melihatnya di seumur hidupku. Benda legendaris. Aduh suamiku. Jangan lihat itu, lihat aku dong. Sayang, lihat ini bukan yang kemarin. Katakan sesuatu, ini bukan yang kemarin, gadis itu. Su Jianan, tulisan ini miliknya. Ini adalah privasi lanting yang asli. Harta karun negara yang tiada duanya. Harta karun negara. Su Jianan, kamu si pemboros. Punya barang berharga seperti ini, tidak memberikannya padaku. Kamu tunggu saja. Cepat antar aku ke kota Yun. Ya. Apa privasi lanting yang asli muncul? Aku akan segera ke sana. Bos Fu, lihat. Batalkan rapat, siapkan 2 miliar tunai. Surah helikopter datang menjemputku. Ya. Aku tidak bermimpi kan kita bersama-sama menyaksikan kemungkinan barang antik kilas harta karun negara sangat menggembirakan. Privasi lanting. Melihat langsung. Privasi lanting yang legendaris hidup ini sudah berharga. Membuat lukisan sungai Qingming palsu, kenapa? Itu untuk melindungi harta karun negara yang asli. Teman, privasi lanting ini dari mana asalnya? Diturunkan dari kakekku. Dia bilang di dalam kotak ini semua adalah warisan keluarga kami. Harta warisan seperti ini. Pasti leluhur kalian sangat terhormat. Wah, hebat sekali. Saya umumkan. Biaya sekolah Su Jianan di sekolah ini. Semua gratis, kepala sekolah. Ini tidak sesuai aturan, diam kau. Pak Li, kamu dipecat. Ayo keluarkan kedua orang ini.
Kepala sekolah saya minta maaf, beri saya kesempatan. Tak ada yang bantu saya meraih cita-cita. Saya sendiri menapaki salju hingga puncak gunung. Ternyata benar-benar barang antik, bahkan lanting Su yang legendaris. Kami salah paham pada Su, jangan meminjamkan harta negara seperti ini. Ke sekolah mana mungkin mau menipu uang sekolah. Su Jianan, maaf ya, saya juga tidak sengaja menyasarimu. Saya buta mata, maafkanlah saya yang bodoh ini. Bisa kembalikan tulisan itu padaku. Ya. Su kecil, kamu mau bagaimana dengan lukisan ini? Saya tawar 50 juta. Saya tawar 100 juta. Nona muda kaligrafi ini berikan padaku. Saya tawar 1 miliar. Itu ketua asosiasi barang antik, kan sering lihat di TV. Lidafu juga datang. Dia orang super kaya di daftar Forbes. Katanya hobinya mengoleksi barang antik kaligrafi. Ya ampun, seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Su Jianan ini berubah nasib. Kalau kamu rasa 1 miliar kurang, kamu sebut saja harganya. Saya. Nilai lanting Su bukanlah uang yang bisa menilai. Kamu pikir-pikir dulu ini. Iya, hal besar begini mau pulang dulu diskusi. Ini kan lanting Su. Bagaimana bisa dijual sembarangan? Jual atau tidak terserah Nona Su, saya antar pulang dulu. Pulang dulu, pikir-pikir. Tunggu. Nona muda, harga terakhir 2 miliar, saya kasih villa juga. Dan 2 mobil mewah bernilai jutaan. Bagaimana, saya setuju. Saya kepala keluarga Su. Saya setuju jual 2 miliar. Halo, saya ayahnya. 2 miliar saya jual. Ini tulisan kakek, tidak ada hubungannya denganmu. Barang kakekmu kenapa tidak ada hubungannya dengan kami? Jangan lupa dulu kalian yang tidak mau aku. Dan bahkan ingin memutuskan hubungan Memutuskan denganku dan hubungan? kakek Apa nenek. memutuskan hubungan? Ayahnya ada masalah di otak ya? Tidak tahu nilai dari lanting Su ya. Jangan-jangan baru datang karena melihat siaran langsung. Siapa yang tidak akan tergoda? Itu kan lanting Su, ada yang mau beli dengan harga 20 miliar. Lanting Su? Nanan, aku tahu tante sedang hamil adik. Kamu marah dan ingin memutuskan hubungan dengan kami. Tapi di hati ayah, kamu yang paling penting. Nanan, kalau kamu tidak suka, aku tidak akan punya anak ini, oke? Kamu tahu kan aku bukan ibu kandungmu. Tapi aku paling suka sama kamu. Kalian ini membalikan fakta. Su Jianan, beraninya kamu bicara seperti itu ke orang tuamu sendiri. Diam kamu. Nanan, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku. Nanan Suenting. Kamu ini lucu bawa si cantik ini. Bersama-sama mengganggu anakku. Hahaha, Nanan, jangan takut. Mama datang, hahaha. Suenting, kamu setiap hari bergaul di luar. Pernahkah kamu urus Nanan sekali bicara seenaknya? Dari kecil sampai besar, pernahkah kamu keluarkan uang untuk Nanan? Dan kamu si cantik ini, setiap hari bersembunyi di belakang pria pura-pura suci. Kamu yang paling jahat. Hahaha, Nanan, jangan takut, Mama lindungi kamu. Lepas ngomong apa sih? Nanan, belum 2 tahun kamu sudah kabur. Kamu pura-pura baik di sini. Kalau berani langsung bilang kamu datang ke sini untuk apa? Hari ini hari pertama Nanan kuliah. Aku bawa dia daftar. Tahu-tahu macet di jalan jadi terlambat. Kamu antar Nanan sekolah, siapa yang percaya? Pasti kamu lihat siaran langsung itu, lihat lanting Su yang mahal ini baru datang. Kamu si cantik ini. Di sini tidak ada tempatmu bicara. Aku pukul kamu. Suamiku? Lili, kamu ini wanita gila, aku pukul kamu. Suenting, kamu ini lucu bawa si cantik ini. Ah? Kamu menyebutku wanita kasar. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah kandung tidak bagus, datanglah ibu kandung. Ternyata juga tidak baik, gadis kecil itu terlalu malang. Memiliki harta, seperti koleksi puisi lanting. Mengapa masih butuh orang tua? Tunggu saja, ada 2 orang yang akan menyesal. Sudah cukup kalian terus-terusan bilang mencintaiku. Kalian tahu berapa umurku tahun ini? Tahu aku ujian masuk perguruan tinggi. Berapa nilainya? Tahu jurusanku apa? Tahu apa yang aku suka makan? Bicara soal masalah kecil ini buat apa, hahaha. Aku ini, laki-laki mana tahu hal-hal begini.
Apa sih jadi orang tua sampai umur anak sendiri? Suka makan apa saja tidak tahu ini namanya orang tua. Sangat menjijikkan. Beberapa hari lalu aku minta tolong kalian selamatkan nenek. Kalian yang mau putus hubungan denganku sekarang tahu. Nilai koleksi puisi Lanting langsung balik lagi. Kalian tidak jijik apa? Nanan mama waktu itu juga terpaksa. Nanti mama akan ganti rugi padamu. Kamu ikut mama pulang dulu ya? Ikut siapa pulang ikut papa pulang dong Nanan. Kita semua keluarga Su. Tulang patah masih tersambung nanti. Aku akan jemput nenek, juga kita tinggal bersama di rumah baru. Ikut papa. Ikut mama. Ikut papa. Ikut aku. Ikut papa. Ikut aku. Ikut papa. Ikut kamu si cantik mau kemana sih? Ikut papa aku ini mamamu ikut aku. Lepaskan semuanya kalian hari ini tidak ada yang bisa bawa pergi Nona Su. Shen Lin Yuan ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Kamu siapa sih urusan keluarga kami tidak ada urusanmu orang luar. Jangan banyak bicara berhenti. Satu-satunya yang berhak membawa Nanan pulang, yaitu aku. Mama. Mama apa mama kamu diam saja tidak ada anak seperti kamu. Bukannya kamu sudah menandatangani perjanjian putus hubungan. Kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Su. Mama dan kamu juga. Nanan waktu 2 tahun kamu bawa uang. Kabur bawa uang. Nanan tidak punya ibu seperti kamu. Untuk menikahi orang kaya kamu sampai tidak mengakui Nanan. Kamu bukan ibu kandung Nanan pergi dari sini. Nenek. Nananku. Nanan aku tahu salah. Aku terlena. Aku tahu salah maafkan aku Nanan. Aduh Nanan. Mama juga tahu salah. Kasih Mama kesempatan lagi. Biar Mama bisa menebus kesalahan. Nanan? Sujianan cukup sudah. Om Tante mungkin sudah sadar. Kalau terus begini bisa terluka. Sujianan pasti orang tuamu punya alasan. Lihat banyak orang tega lihat mereka menyakiti diri sendiri. Aku mencium bau pemerasan moral. Kenapa minta maaf harus dimaafkan? Tapi mereka tetap orang tua. Jangan menuduh orang dari ketinggian moral. Kalau orang tuamu begini bisa maafkan diam. Tidak ada orang tua yang salah. Yang harus diam kalian munafik. Nanan pukul aku pukul sekuatnya. Asal kamu lega bunuh Mama pun. Mama tidak marah. Sudah cukup main sandiwara. Sujianan kamu benar-benar tega. Bagaimanapun mereka. Orang tua kandungmu. Biarkan orang tua berlutut di zaman dulu. Bakal kena petir. Benar. Kalian bicara banyak cuma mau tulisan aku. Hari ini aku bikin kalian putus asa dekan. Aku ingat Anda juga menjabat di Rut Museum Kota Yun ya aku memutuskan menyumbangkan Lanting Su ke museum tanpa bayaran. Teman-teman dengar Su mau menyumbangkan Lanting Su ke museum. 2 miliar disumbang tanpa ragu. Hebat Nona. Sekarang lihat reaksi orang tuanya. HM penasaran. Sujianan ngomong apa ini, tidak bisa disumbang. Ini barang antik bernilai 2 miliar. Kamu gila. Nanan kamu bercanda ya? Kamu tidak bisa begitu gegabah hanya untuk membuat kami marah. Uang sebanyak itu kamu sumbangkan kamu tidak merasa sayangnya. Aku tidak bercanda, aku sudah memutuskan untuk menyumbangkan karya asli Lanting Su secara gratis ke Museum Kota Yuncheng. Baiklah, aku memutuskan 3 hari lagi. Aku akan bekerja sama dengan sekolah dan museum. Mengadakan resepsi besar-besaran. Baik. Ini 2 miliar loh. Langsung disumbangkan begitu saja. Ini kan bukan barang antikku. Kamu pemboros, aku akan memukulmu. Nanan sudah dewasa. Tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya, dia sekarang adalah objek perlindungan sekolah kami, kalian bisa pergi. Lepaskan pergi. Kepala sekolah guru-guru, aku akan pulang dengan nenek dulu. Aku akan mengantarmu. Apa yang aku inginkan, pasti akan aku dapatkan. Bagaimana kabar nenek? Sudah terlalu lelah, sudah tidur. Bos Shen hari ini terima kasih banyak. Tidak perlu terlalu sopan ini.
Untukmu. Ini apa? Cek terakhir belum diuangkan. Sudah aku ganti menjadi kartu ban. Bos Shen, cek itu tidak sengaja aku robek. Itu kesalahanku. Aku tidak bisa menerima uangmu lagi. Ceknya robek. Uangnya masih ada, ambil. Ini hakmu, oh ya, hari sumbangan. Aku akan datang menemanimu, aku pergi dulu. Kalau tahu Sujianan sekarang punya uang sebanyak ini, lebih baik dulu aku kasih dia sedikit uang obat. Semua gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu ikut campur. 2 miliar itu pasti jadi milikku. Brengsek, aku belum mengeluh kamu mengganggu. Kamu ngomong apa? Kamu datang lagi ya? Kalian benar-benar orang tua si gadis kecil itu. Iya. Wah, Ayah, Nenek pembimbing kami bilang, hari ini mungkin ada rapat kelas. Aku duluan ke sekolah ya, ke sekolah. ya sudah pergi sana. Oke, jangan keluar ya, hati-hati. Aku pergi ya, kamu pulang saja. Pelen-pelen ya, Nenek. Dah. Mama, siapa itu? Aku Lili. Jangan panggil aku Mama. Enggak ada hubungannya, Mama, lihat. Ini hadiah untuk Mama dan Nanan. Kami tidak butuh, kamu bawa pulang saja. Jangan. Mama, Nanan itu anak kandungku. Kamu masih ingat tidak? Waktu itu aku susah melahirkan sampai keluar darah banyak. Hampir tidak tertolong. Aku pakai setengah nyawa untuk melahirkan anak perempuan ini. Masa aku tidak sayang? Tapi Suenting itu bagaimana sifatnya? Kamu juga tahu kan? Aku benar-benar takut miskin. Lalu kenapa selama ini kamu tidak pernah datang menjenguk Nanan? Beberapa hari lalu Nanan datang mencari kamu. Kamu malah tidak mengakuinya. Aduh, Mama. Aku ada kesulitan. Aku menikah lagi dengan orang kaya. Sifatnya keras, tidak mengizinkan aku keluar. Aku benar-benar tidak punya cara. Mama. Lihat. Ini aku sendiri yang rajut untuk Nanan. Sweater ini biarkan aku masuk. Coba untuk Nanan lihat, pas tidak. Rajut sendiri. Nanan keluar. Kalau begitu aku boleh masuk menunggu, boleh tidak? Tolonglah Mama, kamu mau masuk? Ya sudah, kamu masuk, jangan macam-macam. Tidak. Ayo Mama. Mama haus ya, aku ambilkan air untuk Mama. Mama. Siapa lagi itu datang? Mama. Kalian kenapa datang lagi? Mama, kami datang untuk minta maaf. Anda pakai cambuk ini untuk memikul saya pukul saya dengan keras. Jangan kira saya tidak tahu. Ini adalah tipu muslihatmu. Ibu, biarkan cucu Anda juga meminta maaf dengan bersujud. Cepat. Ibu, sejak saya hamil saya baru tahu seorang ibu adalah yang terhebat di dunia ini, saya mohon. Ibu, kali ini kami benar-benar tahu salah. Ibu, asalkan Anda senang. Apapun yang saya lakukan. Terakhir kali di rumah sakit, saya sudah memberi kalian kesempatan. Kalian malah merobek ceknya. Tidak mau meninggalkannya untuk Nanan. Kamu pergi saja, anggap saja saya tidak pernah menampung binatang seperti kamu. Baik Ibu, kami akan pergi sekarang.
Hari ini kenapa aneh sekali ya? Ibu saya baru ingat. Saya masih ada urusan, lihat Anda dan Nananya pergi. Orang-orang ini. Kenapa semuanya agak aneh ya? Nenek Lili datang, untuk apa kamu baik-baik saja kan? Mau datang untuk apa lagi? Ya cuma datang. Ingin meminta maaf pada saya, nenek baik-baik saja. Tenang saja ya. Nenek di luar anginnya besar, saya bantu Anda masuk. Saya sudah ambil kembali naskah asli Lanting Su untuk Anda. Lalu uang yang kita bicarakan sebelumnya. Dan saya Li Zong, kalau bukan karena saya yang menahan. Dia juga tidak mungkin bisa dengan mudah mendapatkan tulisan itu. Saya bilang pada kalian saya hanya pembeli biasa. Saya tidak peduli dari mana asal tulisan ini. Tenang Li Zong. Kira-kira. Sujanan besok adalah upacara donasi. Anda selesai. Keluarga saya umumkan Lanting Su. Upacara donasi resmi dimulai. Momen yang mendebarkan telah tiba. Sangat tegang. Begitu memikirkan saya bisa menyaksikan donasi barang antik. Bernilai 2 miliar, telapak tangan saya berkeringat. Keluarga perhatikan ya, ini adalah Lanting Su yang legendaris. Kalau mau lihat lagi harus beli tiket ke museum. Apa ini yang saya lihat, gambar ayam makan beras? Saya kurang pendidikan jangan, bohong saya gambar jelek ini. Ini adalah Lanting Su Xiao. Teman kecil Su, apakah kamu salah ambil? Tidak. Apa ini? Kamu bawa apa? Kamu tidak tahu sendiri ya, Sujianan? Apakah kamu tidak mau menyumbang? Kamu tidak tahan. Dari mana dapat barang jelek ini? Apakah sengaja menghina kami? Saya tidak, setelah pulang hari itu saya dan nenek tidak pernah menyentuh kotak itu lagi. Saya tahu kamu adalah orang yang sejak kecil miskin sampai besar susah payah punya harta sebesar ini, mana mungkin tanpa alasan tiba-tiba begitu dermawan menyumbangkannya. Kamu pasti sudah menjual yang asli, lalu asal menggambar untuk memenuhi tugas. Sujianan, kamu terlalu serakah. Kamu mau uang mau nama. Kami semua ini datang untuk main-main denganmu. Tidak. Kamu pikir baik-baik, apakah ada orang yang datang ke rumahmu? Saya tahu dia pasti Lili yang mengambil Lanting Su. Jangan sembarangan tuduh, saya lihat sendiri. Kamu yang menjual yang asli, Nanan. Bukan Mama bilang setelah menjual. Ambil uang dan pergi saja, masih saja menunggu kami mengadakan upacara sumbangan untukmu. Kamu ini mempermainkan orang-orang seperti monyet. Saya tidak. Saya juga bisa bersaksi, kamu memang menjual lukisan. Kepada Bos Li kamu ingin diam-diam kaya. Lalu cari alasan bilang tulisan hilang kalau benar. Dia terlalu licik mempermainkan kami semua. Teman Su, berita sumbanganmu sudah saya laporkan, sekarang terjadi hal seperti ini. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan yang masuk akal? Ya. Din, bisakah mengajukan penundaan acara? Saya akan segera mencari Lanting Su kembali. Penundaan, kamu tahu berapa banyak tenaga dan materi yang kami buang? Berapa banyak ahli ilmuwan untuk menggali nilai budaya Lanting Su? Waktu mereka berharga tidak tahan. Dengan ulahmu yang berulang ya hari ini. Harus memberikan penjelasan, kamu setuju tidak? Kasih penjelasan. Jangan bicara lagi donasi terus. Ini barang yang didonasikan Miss Su zaman Yuan. Vase Yuan Qinghua dengan motif bunga dan simbol keberuntungan. Ini Yuan Qinghua, wah. Ini bentuknya indah, warnanya cantik. Ini vase dari kilang resmi zaman Yuan.
Benar-benar barang antik yang langka. Bos Shen, vas ini sudah saya serahkan ke Anda. Tidak bisa lagi Anda yang mendonasikan untuk saya. Tidak apa, saya juga ingin berkontribusi untuk industri antik. Ini bukan yang kemarin. Saat live streaming disebutkan vas bernilai 2 miliar ya. Pasti hanya saja, tidak menyangka Bos Shen orang terkaya begitu melindunginya. Antik 2 miliar saja rela dikeluarkan. Vas ini meski berharga tetap saja hanya vas dari zaman Yuan. Mana bisa dibandingkan dengan lanting su karya Wang Xixi. Benar lanting su itu berapa harganya? 20 miliar. Yang kamu punya ini paling-paling 2 miliar. Siapa tahu vas kamu ini asli atau tidak? Sujanan kamu ini. Donasi palsu. Cepat katakan kamu jual lanting su ke siapa. Sekarang saya sangat curiga kamu ini penjahat barang antik. Saya tidak. Kamu bilang tidak kalau memang benar. Keluarkan buktinya. Kalau tidak bisa mengeluarkan bukti, keluarkan barang antik yang mau kamu donasikan. Ke sini. Benar, saya akan ungkap perbuatan jahatmu ini ke seluruh internet. Ungkap dia. Cucu sayang, kotak harta ini adalah benda sakti warisan leluhur. Saat kamu menghadapi masalah, teriaklah keras-keras, sesama buka pintu. Semuanya akan berubah. Sesama buka pintu. Kotak ini. Ini kotak tua ini, jadi hidup kepala sekolah. Lau Liu, lihat apa yang terjadi. APA ini, pemandangan Gunung Fuchun. Cepat lihat, kalian semua lihat. Pemandangan Gunung Fuchun, ya ampun. Pemandangan Gunung Fuchun. Ini lukisan nasional yang bisa sejajar dengan lanting su. Bagaimana mungkin ini wah. Ini benar-benar pemandangan Gunung Fuchun. Tidak menyangka dalam beberapa hari, saya melihat karya kaligrafi terbaik di dunia. Privasi kumpulan puisi Orchid Pavilion, dan yang terkenal, Gambar Pekanangan dan Sangke Fuchun. Saya tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Kenapa masih ada barang di kota ini? Kenapa kemarin tidak sekalian? Amble, saat saya mengambilnya, hanya ada satu kaligrafi itu. Katanya Gambar Pekanangan dan Sangke Fuchun, adalah lukisan pemandangan terkenal. Harganya tidak kalah dengan privasi kumpulan puisi Orchid Pavilion. Mungkinkah kotak harta ini tahu, Hamelina, Kahailangan, privasi kumpulan puisi Orchid Pavilion lalu barang antik yang setara sebagai gantinya? Kotak ini jangan-jangan hidup ya? Kamu bilang sebelumnya ini peninggalan kakekmu. Apa kakekmu pernah menyinggungnya? Tidak, kakek saya tidak bilang apa-apa. Sujanan, kamu pura-pura apa sih? Kalau ada barang antik langsung keluarkan saja, kenapa pakai kotak jelek ini? Lompat-lompat bikin misteri. Kamu buat banyak-banyak, jangan-jangan cari orang untuk bikin sulap sama kamu ya? Saya tidak. Kalau tidak, bagaimana mungkin kotak jelek ini tiba-tiba muncul barang antik? Saya baru dengar dia teriak sesama open. Sesama open, jangan-jangan mantra ya? Benar, mantra sesama open. Saya yang coba. Sesama open. Ya ampun. Sesama open. Teman-teman, kalian lihat tidak? Ini keren banget. Sesama open, kenapa saya tidak ada di sana ya? Sesama open. Jangan-jangan sudah kosong. Cepat sekali sampai tidak muat lagi. Banyak sekali. Lau Liu, ini apa ya? Cepat ambil.
Aduh, lukasan musim gugur Tang Bohu. Ya Tuhan. Ini mangkuk porselen merah muda dari Kaisar Yongzheng. Warnanya cantik sekali. Keramik kertas es dari dinasti Song teknik ini sudah lama hilang. Kitab King Nang. Buku medis Huatuo yang sudah lama hilang. Tidak ada yang membantu saya meraih cita-cita. Saya sendiri. Minggir Chen Baokuan juga datang. Ini bukan apakah kepala Buddha Sakyamuni. Aku pernah lihat di kitab kuno dan ini. Pedang kayu dari dinasti Ming yang terkena petir. Apa ini? Cermin Bagua Qiankun dari dinasti Qing. Dan ini Sakyamuni. Relik sejati. Ya Tuhan dalam hidupku. Bisa melihat begitu banyak harta Buddha dan Tao. Bahkan jika aku masuk agama sekarang, aku tidak akan menyesal.